Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang literasi komputer dan digital di judul dengan yaitu tema hoax di media sosial. Saya Said Maliki Dan saya Zahwa. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana berita hoax tersebar di platform media sosial dengan cepat. Nah, maka mari kita simak selanjutnya. Nah, Zahwa, kalau boleh tanya nih, kamu pernah nggak sih menerima pesan WhatsApp yang berantai itu yang isinya itu serem gitu, ada kita nggak tahu apa itu benar apa enggaknya, kemudian ujung-ujungnya ternyata hoax. Oh ya pernah lah, soalnya kan waktu itu malah udah sampai ke grup keluarga kan. Kita udah panik duluan lah kan lihat beritanya. Ternyata pas diverifikasi lagi, ternyata itu beritanya udah dari tahun lalu, bahkan itu juga udah pernah dibantah. Nah, itu dia. Jadi mungkin banyak orang yang telah terpengaruh dengan hal tersebut, dengan mereka menyebarkan berita tersebut tanpa harus memverifikasi lebih awal apakah fakta itu benar atau hoax atau mitos. Jadi mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidaknya. Oke, kita mulai dari sana dulu ya, Zahwa ya. Jadi kalau menurut Zahwa, hoax itu apa sih? Simpelnya sih ya, hoax itu berita bohongan, tapi dia tuh disebarkan seolah-olah fakta. Itu bisa contohnya tuh kayak artikel palsu, terus foto yang dibuat-buat. Apalagi zaman sekarang kan ada AI ini kan. Nah, jadi hoax itu bisa dibuat melalui AI. Nah, betul banget ya kawan-kawan semuanya. Jadi platform digital sekarang ini dengan adanya AI tadi, maka sangat membahayakan ketika mereka membuat artikel dengan video yang mana beritanya itu tidak valid, mana identitasnya apakah valid atau tidak, maka itu sangat cepat membuat kita terkecoh. Nggak kayak dulu ya kan. Kalau dulu tuh kan fontnya itu kayak berantakan terus banyak tanda serunya Ya, gitu. betul. Nah kalau sekarang bahkan berita hoax itu udah kayak artikel sungguhan gitu kelihatannya. Padahal itu dibuat-buat. Nah, ini pertanyaan besarnya Zahwa ya. Oke Zahwa, jadi pertanyaan berikutnya ya, kenapa ya hoax itu beritanya sangat cepat menyebar daripada berita-berita yang lain? Menurut Zahwa bagaimana? Gimana ya? Kalau menurut kamu gimana? Oke, di sini salah satu faktor daripada cepat menyebarnya itu hoax adalah melalui beberapa platform media sosial. Di antaranya ada kayak TikTok, ada Facebook, ada via Instagram. Jadi hal ini menampilkan konten bagaimana konten tersebut menyebar begitu sangat cepat. Apalagi hoax tadi itu tidak kita verifikasi lebih awal sebelum kita share kepada kawan-kawan kita. Nah iya setuju, karena kan faktor kedua itu kebiasaan kita sendiri kan. Kalau misalnya kita udah lihat, kita nggak perlu dulu, kita langsung tag aja, karena kan kita tuh bisa sekali tag tuh kalau nggak kita cek dulu itu bisa berdampak buat ke banyak orang, bahkan ke ribuan orang. Dan yang ketiga, ini karena mungkin kurangnya literasi digital, maka seseorang itu harus memahami bagaimana apa yang harus kita lakukan sebelum bermedia sosial, atau kita perlu belajar bagaimana memahami berita yang tersebar di media sosial tersebut, apakah kemudian benar atau tidak, maka harus kita lakukan verifikasi lebih awal dulu. Ya ini bagian favoritku sih. Jadi gimana nih tips-tips kira-kira agar kita tuh bisa mengenali hoax gitu ya? Oke, di sini saya kasih 5 cara bagaimana kita harus pandai memverifikasi data lebih awal sebelum men-share video atau berita kepada teman-teman kita. Oke kawan-kawan, yang pertama itu adalah kita periksa sumbernya terlebih dahulu. Jadi di sini sebelum kita men-share kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat kita, kerabat, keluarga, maka kita periksa terlebih dahulu sumbernya dari mana berita tersebut. Jadi ketika kita memeriksa berita sumbernya, maka di situ akan nampak apakah nanti kemudian beritanya benar atau mungkin tidak benar, dan di sini kita bisa lihat jelas dan tidak jelasnya bahwasanya berita itu dari mana dia berasal. Nah terus yang kedua itu ada kita tuh harus cek dulu tanggal publikasinya. Seperti yang dibilang tadi di atas kan, banyak berita hoax itu ya udah disebarkan di tahun lalu, bahkan udah dibantah, tapi di tahun sekarang disebarkan lagi. Iya betul sekali. Itu sangat lihat tanggalnya. Kemudian ada yang ketiga, kita harus memeriksa terlebih dahulu, waspada terhadap judul yang terlalu provokatif. Nah, di sini kadang-kadang seorang content creator memberikan judul yang kadang mengejutkan atau
seperti rahasia atau ada hal yang tersembunyi, ini bahaya sekali teman-teman semuanya. Nah, yang keempat itu ada reverse image search. Kalau semisal ada foto yang mencurigakan, coba cek dulu dia di Google, apakah itu fotonya udah disebarkannya itu kapan gitu. Jadi selalu perhatikan. Yang kelima kawan-kawan, ada kita cek fakta terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada beberapa situs nih, bagaimana kita mencari apakah berita itu benar atau tidaknya. Jadi situsnya ada beberapa. Yang pertama ada yaitu turnbackhoax.id, kemudian ada cekfakta.com, dan ada Kominfo. Dan melalui beberapa platform ini kita bisa melihat verifikasi data tersebut apakah benar atau tidak. Maka perlu kita telah lebih dahulu melalui beberapa situs tersebut. Wah, lengkap banget ya ternyata. Ya, jadi intinya itu kita tuh jangan langsung percaya, kita harus verifikasi dulu sebelum kita bereaksi. Ya, betul sekali. Nah, ini penting ya, berarti kita harus think before you click. Jadi kita harus memahami, harus memikirkan dua kali sebelum kita men-share kepada kawan-kawan kita bagaimana sebuah video itu beredar. Kemudian apakah itu bermanfaat bagi teman kita? Kalau memang hoax atau tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Oh iya Zahwa, kalau nemuin hoax itu biasanya Zahwa ngapain? Biasanya sih ya, aku cek dulu ke situs fakta. Iya. Kalau semisal itu beneran hoax, kita ya coba luruskan lah kan, karena kan itu hoax. Tapi meluruskannya itu bukan dengan cara menghakimi, karena kan di situ kita konteksnya kita untuk mengedukasi. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus menekankan satu sifat, yaitu think before you click. Jadi sebelum kita menyebarkan, sebelum kita share kepada saudara-saudara kita harus memikirkan lebih awal, berpikir dua kali apakah ini ada manfaatnya kita sebarkan atau tidak. Maka itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya, saya yakin sih sebenarnya kalau misal banyak yang menerapkan ini, hoax itu bakal berkurang. Karena kan yang melawan hoax bukan hanya pemerintah, kita juga bisa. Ya, itu kembali ke diri masing-masing. Karena kan kita menggunakan media sosial juga ya kan. Oke teman-teman, itu dia tadi daripada beberapa pemaparan di bagaimana hoax itu menyebar, apa pengertian hoax. Jadi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bahwasanya kalau kita mengerti bagaimana bermedia sosial, itu maka sangat bermanfaat besar bagi kita masing-masing. Itu dia. Nah, jadi teman-teman, kalau semisal ini bermanfaat, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa sharing juga ya, agar teman-teman yang lain merasakan manfaatnya. Ya, dan juga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, maka akan kita bahas di episode selanjutnya. Demikian saya dan Zahwa. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.